Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait subjek hukum internasional. Perkenalkan, saya Dimas Rifki. Saya Manhalus Hilmi. Saya Aulia Syahrani. Saya Zahra Zaifa Zafira. Saya Emilia Rara. Pengertian hukum internasional merupakan hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Awalnya hanya sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara, namun kemudian meluas dan mencakup hal-hal lain. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas mengenai persoalan yang melintasi batas negara, antar negara-negara, antara negara dengan subjek hukum yang lain. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya. Negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subjek hukum, sehingga negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama. Sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam negara bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya, negaralah yang paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional jika dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain. Meskipun kini terdapat banyak sekali jumlah dan jenis subjek hukum internasional sebagian besar merupakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berkembang dari serta mengatur hubungan-hubungan antar negara. Subjek hukum selanjutnya adalah organisasi internasional. Contoh dari organisasi internasional sendiri ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bertindak dalam lingkup internasional dengan perantara badan-badan yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada General Assembly yang terdiri atas perwakilan dari tiap-tiap negara yang tergabung dalam PBB. Kedua ada Security Council yang terdiri dari 5 negara besar sebagai anggota tetap, kemudian ada 10 anggota tidak tetap dengan olahan 5 negara Asia Afrika, 2 negara Amerika Latin, 2 negara Eropa Barat, dan 1 negara Eropa Timur. Selanjutnya yang ketiga ada Economic and Social Council yang terdiri atas 18 anggota PBB dipilih oleh sidang umum dan tiap tahunnya dipilih 6 anggota untuk waktu 3 tahun. Keempat ada Secretary yang berada di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal yang tugasnya adalah menyelenggarakan pekerjaan persiapan dan administrasi yang diperlukan agar badan-badan lain dari PBB dapat bekerja. Lalu kelima ada Trusteeship atau Dewan Perwalian. Kemudian yang terakhir ada International Court of Justice yang berada di San Francisco. Palang Merah Internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas atau merupakan salah satu macam organisasi internasional. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pertolongan yang berlandaskan kemanusiaan universal kepada setiap anggota pasukan yang menjadi korban dalam perang yang sedang berlangsung tanpa memandang kawan ataupun lawan, etnis, kebangsaan, ataupun yang lainnya. Palang Merah Internasional merupakan organisasi internasional non-pemerintah. Negara-negara maupun organisasi-organisasi internasional lainnya sudah mengakui kedudukan Palang Merah Internasional sebagai pribadi hukum internasional yang mandiri. Peranan langsung Palang Merah Internasional dalam pembentukan dan pengembangan hukum humaniter internasional juga sudah banyak diakui. Misalnya, berkat jasa Palang Merah Internasional telah lahir konvensi-konvensi dalam bidang hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang beserta protokol-protokolnya. Pemberontak atau disebut kaum beligeransi muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Misalnya, pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang dilakukan di dalam suatu negara. Meski penyelesaian masalah ini menjadi urusan negara yang bersangkutan, namun pemberontakan tersebut dapat berkembang dan meluas ke negara-negara lain. Pemberontakan yang awalnya merupakan masalah dalam negeri juga dapat menciptakan implikasi internasional.
Subjek hukum internasional yang terakhir adalah individu. Individu dapat menjadi subjek dari hukum internasional karena beberapa hal. Yang pertama, adanya beberapa pasal-pasal dalam Perjanjian Versailles tahun 1919 yang menyatakan bahwa individu dapat mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang kedua, sebagai contohnya, peradilan di Tokyo membebankan tanggung jawab pada pelanggaran peradilan internasional kepada individu secara langsung. Dalam hal ini, individu dalam peradilan internasional harus membela dirinya tanpa bantuan atau fasilitas dari negara tersebut. Tahta Suci atau Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional juga berdasarkan alasan sejarahnya. Tahta Suci atau Vatikan ini berpusat di Roma, Italia, yang memang memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Pada mulanya, terutama pada abad pertengahan, di samping memiliki kewenangan dalam bidang kerohanian atau keagamaan Katolik, juga berwenang dalam bidang keduniawian atau kenegaraan. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya kemudian, kekuasaan dan kewenangannya dibatasi hanya dalam bidang keagamaan dan kerohanian Katolik. Sedangkan, kehidupan yang bersifat keduniawian, seperti sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain, tidak lagi menjadi urusan Tahta Suci. Namun demikian, kewibawaan Tahta Suci sebagai lembaga keagamaan dengan semangat spiritualnya tetap diakui oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, negara-negara tetap menghargai dan memberi tempat tersendiri kepada Tahta Suci dalam hubungan-hubungan internasional, sejajar dengan negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sekian video dari kelompok kami mengenai subjek dari hukum internasional. Semoga apa yang kami sampaikan sekiranya dapat menjadi pengetahuan. Sekian dan terima kasih.